Hello, hai, assalamualaikum good people, apa kabar? Selamat datang, selamat bergabung kembali bersama BDT Channel. Terima kasih kepada kalian yang sudi klik video ini dan semoga kalian semua yang sedia menonton selalu berada dalam keadaan sehat, sentiasa dimurahkan rezeki dan selalu dipermudahkan segala urusannya. Amin, amin. Kepada kalian yang belum bergabung bersama BDT Channel guys, silakan bergabung bersama channel ini jika kalian sudi. Nah, hari ini seperti biasa saya akan buat sebuah lagi reactions video dan video yang saya akan react hari ini berjudul Perbedaan sekolah di Malaysia dan sekolah di Indonesia. Nah, apakah perbedaan sekolah di antara Malaysia dan Indonesia, guys? Video ini adalah daripada Sari Ting Ting, guys. Tanpa membuang waktu, tanpa berbasa-basi, kita nonton video ini bareng. 1, 2. Welcome back to my YouTube channel. Wow. With me, Sari Ting Ting. Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga dimanapun kalian berada, kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Dan sehat-sehat aja ya. Amin. Amin. Di video kali ini, Sari akan sharing tentang perbedaan antara sekolah di Malaysia dan juga sekolah di Indonesia. Video kali ini Sari bukan mau membandingkan mana yang lebih baik atau mana yang tak baik. Di video kali ini Sari hanya mau berbagi informasi. Mana tahu kawan-kawanku dekat Indonesia mau tahu kan, teringin tahu tentang sekolah di Malaysia. Bagaimana sih sekolah di Malaysia? Buat korang orang Malaysia, mana tahu nak tahu juga macam mana. Guys, Sari Ting Ting ini orang Indonesia ke Malaysia, guys. Jadi kalau kalian tahu, komen di ruangan di bawah, guys. Yang ada di Indonesia. Di video kali ini Sari akan sharing hal-hal yang penting saja. Video ini mungkin Sari hanya berbagi hal-hal apa saja yang Sari tahu dari sekolah di Malaysia. Buat korang orang Malaysia, mana tahu informasi yang dari Sari ini kurang, kalian boleh tolong komen di kolom komentar ya. Yang pastinya ikutin video ini sampai akhir ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya supaya Sari lebih semangat lagi buat konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mari kita mulakan. Sekolah adalah salah satu tempat kita untuk menuntut ilmu, menimba ilmu. Salah satu faktor yang paling diutamakan di setiap negara yaitu adalah faktor pendidikannya. Makanya dari itu setiap anak diperlukan harus bersekolah. Oke, kita langsung. Sekolah di Malaysia. Di Malaysia dimulai dari tadika. Kalau di Indonesia itu namanya TK atau Taman Kanak-kanak. Setelah tadika tadi, di Malaysia ada namanya pendidikan rendah atau selalu yang dibilangnya adalah sekolah rendah. Kalau di Indonesia itu dinamakan SD atau kepanjangan dari sekolah dasar. Melebihkan kalau di Malaysia sekolah rendah, kalau di Indonesia itu adalah sekolah dasar. Nah guys, ini betul guys. Ini baru saya tahu di Indonesia tuh SD itu sekolah dasar sama dengan maksud sekolah darjah kalau di Malaysia. Oke. 6 tahun. So, kalau di Malaysia ini sekolah rendah itu ada 6 tahun. Sekolah di Indonesia juga sama, 6 tahun. Tapi yang membedakan di Malaysia ini sekolah rendahnya itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah sekolah kebangsaan, yang kedua adalah sekolah jenis kebangsaan. Kebangsaan itu bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Melayu. Murid yang belajar di sekolah jenis kebangsaan itu ada macam-macam juga. Ada campur-campur lah, macam Cina, India, Melayu, mereka dalam satu sekolah jenis kebangsaan itu. Sekolah kebangsaan itu. Oke, kalau yang sekolah jenis kebangsaan itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada sekolah jenis kebangsaan Cina atau SJKC. Yang kedua adalah sekolah jenis kebangsaan Tamil, SJKT. Tamil itu maksudnya Indian ya teman-teman. Sekolah jenis kebangsaan Cina ini bahasa pengantarnya itu bukan bahasa Melayu tau, tapi bahasa Mandarin. Dan yang pernah Sari lihat kalau bukunya itu walaupun pelajarannya itu sains ataupun matematik seperti itu, tapi di dalamnya itu menggunakan tulisan Cina semuanya. Untuk Tamil mungkin sama juga ya.
Tapi Sari tak tahu, mungkin korang ada yang boleh bagi tahu, komen di bawah ya. Apakah sekolah kebangsaan jenis Tamil juga di dalam bukunya itu tulisannya tulisan Tamil atau tulisan India? Kalau kalian tahu dan boleh jawab soalan ini, kalian boleh tolong komen di kolom komentar ya. Kalau yang di Indonesia tadi yang Sari cakap SD atau sekolah dasar, ini juga dari umur 7 tahun hingga umur 12 tahun. So, 6 tahun belajar. Biasanya itu kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, sampai ke kelas 6. Baru nanti lanjut ke tahap selanjutnya. Untuk baju seragam atau uniform, kalau di Malaysia ini seperti ini. Kalau baju seragam di Indonesia itu seperti ini. Tadi sekolah rendah atau sekolah dasar, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalau di Indonesia, setelah tahap berikutnya itu ada namanya SMP, Sekolah Menengah Pertama. Ini kita menimba ilmu hanya dalam waktu 3 tahun saja. Biasanya disebutkan SMP kelas 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3. Tadi belajar selama 3 tahun di SMP tadi, kita pindah sekolah lagi. Sekolah lagi maksudnya menuju ke tahapan selanjutnya yang dinamakan SMA atau Sekolah Menengah Atas. Pada SMA ini kami juga menimba ilmu selama 3 tahun. Di SMA kelas 1, SMA kelas 2, SMA kelas 3. Jadi kami 3 kali untuk tukar sekolah. Yang pertama tadi SD, itu 6 tahun, itu sekolah 1, sekolah yang kedua itu SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Jadi 3 kali pindah sekolah ya. Untuk SMP seragamnya itu biasanya itu putih bajunya dan seluar atau skirtnya itu warna biru tua. Dan untuk SMA biasanya itu kami menggunakan baju warna putih dan skirt atau seluar atau celananya itu warna kelabu atau abu-abu, grey. Dan untuk yang di Malaysia pula sudah habis tadi darjah 6. Pada akhir tahun ke-6 lanjut lagi ke tahapan selanjutnya. Sekolah menengah juga ada 2 tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan pertama sampai tingkatan ketiga atau Form 1 sampai Form 3 disebut menengah rendah, dan Form 4 sampai Form 5 itu disebut menengah atas. Tapi di sekolah menengah ini sudah tidak ada lagi jenis kebangsaannya ya teman-teman. Itu semuanya sudah menggunakan bahasa pengantar bahasa Melayu. Jadi tak ada lagi bahasa Cina atau bahasa Tamil, semua digabungkan menjadi bahasa Melayu Malaysia. Tadi Form 1 sampai Form 5, so 5 tahun. Kalau salah kalian boleh koreksi Sari dan bagi tahu Sari di kolom komentar. Ada juga namanya Form 6, Form ke-6, itu adalah sekolah untuk pra-university. Pendidikan ini supaya guys, sebenarnya ada juga sekolah menengah yang jenis kebangsaan Cina seperti SMK Chonghua begitu, macam itulah, Lokyuk. Itu semua sekolah-sekolah menengah yang sekolah menengah Cina lah, sekolah menengah Cina yang jenis kebangsaan Cina macam itu. Jadi bukan semua terus bahasa Melayu. Jadi bebas memilih juga lah, sama ada mau masuk direct pergi sekolah kebangsaan yang semua Melayu, dia punya bahasa perantaran, ataupun memilih sekolah menengah yang jenis berkebangsaan yang seperti bahasa Cina, Tamil macam itu. Oke, kita sambung lagi. Persiapkan kita untuk memasuki universitas atau university. Mungkin kalau kalian ada koreksi boleh komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Yang selalu Sari dengar lagi perkataan itu SPM. SPM itu apa ya teman-teman? Buat korang boleh juga komen di kolom komentar bagi tahu apa jawabannya. Sudah sampai ke tahap dasarnya sekolah tadi, ini keputusan kita sendiri. SPM itu adalah Sijil Pelajaran Malaysia, guys. Sendirilah kita mau masuk university ke, atau college ke, atau terus bekerja ke, atau buat bisnis ke, ini sudah suka hati kita. Yang pasti kita diwajibkan untuk bersekolah yang tingkatan tadi. Kalau di Indonesia itu tingkatan ada 3, SD, SMP, SMA.
Kalau di Malaysia itu adalah sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi seperti itu teman-teman, itu adalah sedikit kurang lebihnya perbedaan antara dua negara, antara sekolah di Malaysia dan juga sekolah di Indonesia. Mungkin Sari ada beberapa yang kurang tahu. Kalau kalian ada masukan, kalian juga boleh tambahin di kolom komentar ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Buat teman-teman, jangan lupa kalau suka dengan video ini, klik tombol like-nya, komen juga untuk ide dan saran untuk video Sari selanjutnya. Oke, sekali lagi Sari tegaskan di video ini, Sari bukan membuat perbandingan, hanya berbagi informasi, bersharing informasi semacam itulah kira-kira. Oke, terima kasih sekali lagi. See you on the next video. Jadi itu dia video daripada Sari Ting Ting. Jadi perbedaan antara Indonesia dan Malaysia lah. Jadi kalau di Malaysia tuh ujian akhir daripada tingkatan 5 itu dipanggil SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Itu ujian terakhir untuk menentukan sama ada keputusan kita baik atau tidak. Dan untuk tingkatan 6 pula kita bebas memilih untuk masuk tingkatan 6 atau direct ke universitas. Nah itu di Malaysia. Kalau di Indonesia pula guys macam mana? Apa ujian akhir yang diberi kepada SMA atas ataupun SMA tingkat atas yang akan mereka hadapi sebelum menuju ke universitas? Nah itu persoalan saya guys. Jadi jika kalian sudi untuk menjawab, kalian boleh komen di ruangan di bawah ya. Dan saya rasa sampai di sini sahaja video saya pada kali ini. Satu video yang sangat baik daripada Sari Ting Ting. Dan jika kalian tahu Sari Ting Ting ini orang Indonesia atau Malaysia, komen juga di ruangan di bawah. Sebab bila saya dengar pelat dia bercakap seperti semenanjung, tapi saya kurang pastilah pula. Nah, saya rasa sampai di sini saja video saya kali ini. Moga kalian terhibur, mampu mengisi masa lapang kalian, mampu juga memberi info tambahan kepada kalian. Oke, good people, sampai di sini sahaja. Macam biasa, jangan lupa untuk bergabung bersama channel ini jika kalian sudi guys, oke? Terima kasih kepada sokongan dan dukungan yang sentiasa kalian berikan kepada channel ini. Hanya doa yang mampu saya balas dengan jasa baik kalian untuk selalu mendukung channel ini. Oke, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam silaturahmi. Assalamualaikum.